Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 berkenalkan, nama saya Siti Aisyah Akram dan rekan saya Farida Wahyu Fitriani di sini akan menjelaskan tentang Face Negotiation Theory. Pencetus dari teori ini yaitu Stella Ting Tomoy pada tahun 1985. Tradisinya yaitu sosiokultural dan konteksnya yaitu budaya. Face Negotiation Theory dikemukakan oleh Stella Ting Tomoy pada tahun 1985. Teori ini memahami bagaimana orang-orang dari budaya yang berbeda mengelola hubungan dan perbedaan. Ting Tomoy mendasarkan sebagian besar teorinya tentang face and face. Ting Tomoy memperluas pemikiran ini dan mengkonseptualisasikan wajah sebagai rasa citra diri sosial yang disukai individu dalam konteks relasional dan jaringan. Facework didefinisikan sebagai kelompok perilaku komunikatif yang dikemukakan untuk membuat wajah sendiri dan untuk menjunjung tinggi, menantang atau mengancam atau mendukung wajah orang lain. Face di sini yaitu face atau wajah yaitu sama dengan citra diri, sedangkan facework adalah tindakan yang dilakukan untuk menghadapi kebutuhan wajah. Selanjutnya yaitu budaya individualistik dan kolektivis. Yang pertama, individualistik menempatkan titik utama pada nilai identitas individu. Yang kedua, kolektivisme adalah budaya yang menghargai identitas kelompok. Yang ketiga, anggota budaya individualistik cenderung menggunakan lebih banyak strategi penyampaian otonomi dalam mengelola konflik. Yang keempat yaitu budaya kolektivistik berkaitan dengan kemampuan adaptasi citra diri dengan citra kelompok. Selanjutnya yaitu facework. Teori kesopanan menurut Brown and Levinson 1978-1987 berpendapat bahwa orang akan menggunakan strategi kesopanan berdasarkan persepsi ancaman wajah. Teori ini menyatakan bahwa satu pesan dapat memancing lebih dari satu ancaman wajah dan dapat mendukung dan mengancam kebutuhan wajah secara bersamaan, dan bahwa kesopanan dan ancaman wajah mempengaruhi pesan selanjutnya. Brown and Levinson juga menemukan jenis kebutuhan universal, yaitu wajah positif adalah keinginan untuk disukai dan dikagumi oleh orang lain dalam kehidupan kita. Wajah negatif adalah mengacu pada keinginan untuk menjadi otonom dan tidak dibatasi. Facework dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, antara lain kebijaksanaan, solidaritas, dan persetujuan. Kebijaksanaan ini berkaitan dengan sejauh mana seseorang menghormati orang lain. Hal ini memungkinkan seseorang untuk bertindak sesuai keinginan dan meminimalkan pemaksaan yang mungkin membatasi kebebasan ini. Yang kedua, solidaritas berkaitan dengan seseorang menerima orang lain sebagai anggota kelompok dalam. Solidaritas meningkatkan hubungan di antara dua orang yang sedang berbicara. Maksudnya, meminimalkan perbedaan dan menekankan kebersamaan. Tipe ketiga adalah persetujuan. Tipe ini meminimalkan kesalahan dan memaksimalkan pujian orang lain. Terjadi apabila seseorang kurang berfokus pada aspek negatif orang lain dan lebih melihat pada aspek positifnya. Pada teori ini berkaitan dengan 5 tema utama atau yang disebut dengan taksonomi inti. Yang pertama ada face orientation. Orientasi wajah menentukan fokus pada pesan-pesan konflik yang diperhatikan. Face orientation melibatkan konsep jarak kekuasaan. Meskipun individualisme dan jarak kekuasaan adalah 2 dimensi yang terpisah, tetapi mereka berkorelasi. Kedua, face movement mengacu pada pilihan seseorang dalam mempertahankan wajah. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang merasa terancam, diantaranya melanggar budaya, perasaan tidak percaya karena jarak yang besar antar budaya, dan persepsi orang lain. Selanjutnya, strategi interaksi kerja wajah digunakan untuk melindungi diri dalam situasi yang mengancam. Dalam strategi ini terdapat facework yang mendominasi, menghindari, dan mengintegrasikan. Facework yang mendominasi
ditandai dengan mempertahankan citra yang kredibel. Facework yang cenderung menghindari, berusaha untuk menjaga keselarasan, dan integrasi berfokus pada resolusi dan menjaga hubungan. Yang keempat, gaya komunikasi konflik terdiri dari perilaku yang dikembangkan melalui sosialisasi dalam budaya. Pengelolaan konflik ini harus mempertimbangkan perhatian terhadap diri sendiri dan orang lain, bergantung pada variabilitas budaya. Kemudian, face content domain merujuk pada berbagai topik yang akan dilibatkan seseorang dalam facework. Dalam beragam situasi komunikasi, individu memiliki kebutuhan untuk menghadapinya. Yang pertama, otonomi, yaitu kebutuhan orang lain untuk mengakui kemandirian kita, swasembada, privasi, batas, dan masalah kontrol. Kedua, inklusi, yaitu kebutuhan seseorang untuk diakui sebagai teman yang layak, ramah, dan kooperatif. Selanjutnya, status, yaitu kebutuhan bagi orang lain untuk mengagumi penampilan, daya tarik, reputasi, dan posisi. Reliability, yaitu kebutuhan bagi orang lain untuk menyadari bahwa kita dapat dipercaya, dapat diandalkan, loyal, dan konsisten dalam kata-kata dan tindakan. Selanjutnya, kompetensi untuk mengenali kualitas atau kecerdasan, keterampilan, keahlian, kepemimpinan, dan mediasi konflik. Moral, yaitu kebutuhan untuk menghormati rasa integritas, martabat, kehormatan, dan kepatutan. Selanjutnya, asumsi pada teori ini dibagi menjadi 3. Asumsi yang pertama berkaitan dengan identitas diri. Identitas diri ini dipengaruhi oleh waktu dan pengalaman. Misalnya, identitas diri seorang politisi saat dia memulai masa tugasnya. Dia kemungkinan besar akan kewalahan dan mungkin frustasi dengan posisi baru dan tanggung jawab yang menyertainya. Namun, seiring berjalannya waktu dan dengan pengalaman, frustasi itu akan berubah menjadi percaya diri dan perspektif baru tentang identitasnya. Asumsi kedua berhubungan dengan konflik. Manusia disosialisasikan ke dalam budaya untuk mempengaruhi bagaimana mereka akan mengelola konflik. Asumsi ketiga berhubungan dengan tindakan. Dalam menghadapi ancaman, ada 2 tindakan, yaitu menyelamatkan wajah yang seringkali dilakukan dengan mencegah rasa malu, dan pemulihan wajah sebagai tanggapan atas suatu kejadian. Jadi, kesimpulan pada teori ini adalah budaya menyediakan kerangka interpretatif yang lebih besar, di mana wajah dan gaya konflik dapat diungkapkan dan dipertahankan. Budaya individualistik dan budaya kolektif akan memiliki metode yang berbeda dalam menyelesaikan konflik.